Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahar Al-Tarik dengan nomor induk mahasiswa 0479781002. Pada video kali ini, saya akan membuat sebuah video hasil praktikum tugas 3 pada mata kuliah pemrograman berbasis perangkat lunak ya. Pada tugas kali ini, mahasiswa diminta untuk membuat sebuah aplikasi crypto tracker, begitu, semacam aplikasi tracking kripto secara real time gitu ya, melalui sebuah API itu kurang lebih. Nah, jika dibaca melalui panduannya adalah ya, mahasiswa diminta untuk buat proyek baru menggunakan data API nama-nama cryptocurrency yang ada di dunia yang diambil melalui API yang sudah disediakan oleh kampus begitu ya, oleh e-learning. Dan selanjutnya di sini tugas mengandalkan kita untuk membuat sebuah tampilan aplikasi mobile begitu ya. Ya, berikut juga menampilkan atribut kolom, field, rank, name, symbol, dan price dalam US dollar begitu. Contoh tampilannya di sini ya, berbentuk HP atau Android begitu ya. Dan juga tampilkan dan jelaskan file yang ada buat untuk menampilkan data di atas begitu. Sertakan juga source code dalam bentuk teks dan file. Nah, rencananya saya akan membuat web aplikasi menggunakan elemen dari komponen Ionic, Vue, dan juga TypeScript ya, dikombinasikan sehingga menghasilkan sebuah aplikasi crypto tracker begitu. Nah, langsung saja kita ke tujuannya ya. Nah, di sini saya sudah menginstal komponen dari Ionic begitu ya, dan juga plugin-plugin yang dibutuhkan begitu. Nah, di sini jika kita lihat, saya sudah menyiapkan beberapa struktur folder begitu ya, agar apa? Agar struktur file rapi dan juga terlihat profesional, sehingga pada saat kita ingin maintenance, improvement, atau troubleshooting nantinya, ini akan memudahkan kita sebagai engineer dan lebih cepat pada saat kita ingin melakukan sesuatu begitu. Nah, di sini saya ada beberapa komponen ya, ada aset, komponen, composable, dan juga service, dan juga yang paling utamanya adalah homepage-nya begitu, atau aplikasi halaman utama dari si crypto tracker tersebut begitu. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan coding dan debugging serta juga troubleshooting, maka langsung saja saya coba copy paste kode yang sudah saya buat begitu ya. Oke, coin card ini juga sudah saya paste ya. Dan juga network banner, selanjutnya adalah skeleton card begitu. Selanjutnya adalah student header, atau ya di sini header, nanti saya akan membuat sebuah header yang menampilkan informasi universitas terbuka, nama saya, status mahasiswa, NIM, dan juga jurusan gitu ya. Dan juga beberapa service tambahan gitu ya, sebagai bentuk desain dan juga improvement dari aplikasi gitu ya. Oke, student header. Oke, selanjutnya use network test. Juga yang terakhir adalah homepage view. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan masing-masing atau fungsi dari masing-masing service atau code yang sudah saya buat begitu. Yang pertama, di sini ada crypto service TypeScript ya. Di sini ya, seperti bisa kita lihat, di sini kita fetching ya data-data atau kumpulan data dari si cryptocurrency melalui sebuah API yang sudah disediakan oleh kampus begitu ya. Dan juga di sini get coin ini adalah untuk menampilkan
bisa dibilang logo atau simbol ya, misalkan Bitcoin ya, nanti kita sesuaikan dengan simbolnya BTC begitu ya. Lalu juga ETH, Ethereum dan seterusnya melalui fungsi image rendering dari sini begitu loh. Dan selanjutnya adalah ikut adalah fungsi untuk format price begitu ya. Fungsinya apa? Jika koin tersebut bisa dibilang kategorinya mahal begitu ya, maka dia akan menggunakan hasil desimal berupa 2 desimal begitu. Jika memang koin itu koin TC atau koin bisa dibilang koin murah begitu ya, nah, maka dia akan menampilkan 6 desimal begitu ya. Dan juga di sini ada warna-warna ya untuk menghiasi tampilan pada koin tersebut begitu. Selanjutnya adalah struktur atau file kedua, eh, yaitu use network TypeScript begitu ya. Nah, kenapa saya buat ini ya, bertujuan untuk mengetahui kualitas apakah jaringan kita saat ini terhubung begitu ya, ataupun terputus atau ada gangguan begitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada network get status, fungsinya adalah apa? Untuk mengetahui status koneksi begitu ya. Lalu juga is online ya, status connected gitu. Lalu juga kita di sini saya tambahkan add listener supaya tadi monitoring secara real time, dan jika koneksi terputus begitu ya, maka is online value-nya menjadi false begitu. Nanti akan muncul banner berwarna kuning yang memberikan informasi bahwasannya jaringan kita terputus begitu. Dan juga di sini juga saya menambahkan function ya, auto refresh ya, untuk mengetahui kira-kira apakah data ini sudah di refresh atau belum gitu loh. Jadi di sini saya menyiapkan intervalnya selama 30 second begitu. Jadi ketika setiap interval berkurang dan menyentuh angka 0, maka dia akan memanggil auto refresh secara otomatis begitu. Ini adalah fungsi dari use network TypeScript. Selanjutnya adalah file student header view. Nah, di sini saya membuat sebuah informasi begitu, identitas yang akan dimunculkan pada aplikasi begitu. Jadi nanti akan menampilkan sebuah logo dari universitas terbuka gitu ya pada header, dan juga title dari aplikasi tersebut ya. Contohnya di sini nanti aplikasi crypto tracker, nama saya Muhammad Fakran, dan juga nomor induk, jurusan, dan juga universitas begitu ya. Dan juga nantinya di situ ada icon button begitu ya untuk mengubah tampilan dari dark mode ke light mode seperti itu. Dan juga tombol refresh ya secara manual. Memang tadi kita sudah jelaskan untuk reverse ini secara otomatis akan dilakukan selama 30 second begitu. Tapi ya tadi jika kita butuh real time pada saat itu juga, kita bisa menekan itu secara manual begitu. Dan juga di situ juga nanti ada informasi terkait sync info begitu ya. Misalkan terakhir sync itu jam 14.53 atau 54 begitu. Nanti informasi itu akan terpampang secara real time gitu. Ya, sedikit tertinggal tadi pada student header atau di header itu juga nanti kita akan atau saya akan memasukkan sebuah fitur ya untuk switch model begitu ya, dari mobile ke desktop begitu. Nanti kita bisa lihat pada hasilnya di akhir begitu ya. Baik, selanjutnya adalah file dari CoinCardView. Jadi CoinCardView ini adalah akan menampilkan satu baris data koin begitu ya. Komponen ini menerima props data koin dari API dan juga ISDAQ. Makanya jika kita switching dari dark mode ke light mode begitu ya, untuk agar temanya atau template menyesuaikan begitu ya. Dan juga nantinya di bagian sebelah kiri akan menampilkan rank dari koin ya, berupa angka dari 1 sampai 100 misalkan gitu. Dan juga di tengah akan ada avatar atau icon pada koin-koin tersebut ya, berbentuk bulat begitu ya. Dan juga akan juga mengambil data ya tadi yang kita sudah buat di crypto service ini ya, untuk koin-koin yang memiliki icon logo yang sudah disediakan, maka ya nanti dia akan menggunakan icon tersebut. Atau jika tidak ada,
maka dia akan mengambil awalan huruf dari nama koin tersebut gitu loh. Nanti kita bisa coba lihat pada aplikasi jika kita sudah running menggunakan Ionic Surf ya. Dan juga ada nama koin, simbol koin di bagian sebelah kanan, dan juga ada harga tentunya dalam US dollar gitu, sesuai dengan format yang sudah diberikan atau ditentukan oleh tugas begitu ya. Dan juga persentase perubahan dalam 24 jam gitu ya, dan juga menentukan warna hijau atau merah gitu. Jika ya pasti kripto kan ada naik turun secara real time gitu, nanti kita bisa tampilkan seperti tampilan layar IDX begitu ya, atau saham gitu ya. Jika hari itu naik maka dia hijau, jika turun ya dia akan berwarna merah gitu. Selanjutnya adalah fungsi terakhir, yaitu homepage gitu ya. Jadi di sini adalah sebuah halaman utama begitu ya, yang mengkoordinasikan seluruh komponen dan juga logic begitu ya. Di sini kita bisa lihat ya, import dari semua komponen logic begitu ya, kita kumpulkan di halaman homepage begitu ya. Dan juga sini kita bisa lihat ya, untuk fitur dari fetch coin adalah menyimpan hasil ke dalam reaktif variable coin begitu ya. Compute short coin mengurutkan array berdasarkan short buy dan juga short day. Dan jadi saya juga menambahkan fitur short begitu ya, kira-kira yang hari ini di short secara profit dan market cap itu seperti apa gitu loh. Nanti kita ranknya bisa kita lihat, atau fungsi dari filter tersebut kita bisa lihat nanti pada saat aplikasi sudah dijalankan gitu ya. Baik, selanjutnya kita coba clear dulu saja ya. Kita coba running Ionic Surf begitu ya, untuk menjalankan aplikasi. Nah, oke. Jadi tampilannya by default akan seperti ini begitu. Jadi ya, di atas ya, seperti tadi saya sudah sebut, di sini ada header dan juga informasi dari nama aplikasinya, nama saya, name, dan juga jurusan, dan juga universitas tentunya begitu aja. Juga tadi kita juga sudah sebutkan last sync ya, dan juga auto refresh pada fungsi atau file use network tadi begitu loh. Dia akan memanggil atau mengotomatisasi refresh secara otomatis dalam 30 second itu. Dan juga di sini bagian atas ada fitur dark mode ya, kita bisa juga pindah dari dark mode ke light mode begitu ya. Dan juga fitur tampilan switch desktop begitu ya, desktop dan juga ke mobile. Juga di sini saya sudah mention sebelumnya, ada fitur manual refreshment gitu ya, jika dibutuhkan. Ya, di sini juga menampilkan tadi ya, jika kita ke desktop maka di sini menampilkan informasi kita ada di posisi desktop, dan jika kita klik maka akan switch ke tampilan mobile gitu. Dan juga di sini ya kita bisa lihat tampilan mobile. Di sini kita bisa lihat fungsi dari API sudah berjalan ya, terkait list atau komponen dari semua koin ya. Di sini ada totalnya adalah 100 koin saya tampilkan begitu ya, sesuai dengan perintah ada tugas begitu. Di sebelah kiri ada number atau rank, dan juga di sini ada avatar, icon, dan juga ini nama dan juga singkatan begitu ya. Dan sebelah kanan adalah harga dalam bentuk US dollar begitu. Dan juga di sini kita bisa lihat market hari ini lagi merah, dan juga informasi tadi ya, jika dia naik maka dia akan warna hijau begitu loh. Oke, seperti saya mention juga sebelumnya, jika kita merubah tampilan ke desktop begitu ya, kita bisa melakukan short begitu ya. Kita coba short. Nah, di sini kita short harga yang paling mahal begitu ya. Nah, harga yang paling mahal ini kita short ya, paling nomor 1 jadi Bitcoin, Pax Gold begitu ya. Dan jika kita paling bawah atau short by filter paling rendah, itu ada koin PP dan Shiba Inu begitu. Dia belum memiliki icon atau avatar yang kita mengacu pada data yang sudah kita setting atau konfigurasi di
use code atau coin card view tadi gitu loh. Oke. Nah, ini kita juga bisa short tadi 24 chance, maksudnya gini, dalam 24 jam ini mana sih koin-koin yang berhasil atau melakukan sebuah perubahan naik dan turunnya secara signifikan begitu loh. Di sini kita juga bisa lihat Humanity Protocol ya tadi ini meningkat dalam 1 hari atau 24 jam ini 68% gitu loh. Ya, atau kita short lagi yang merah nih. Nah, Morpho ini dalam 24 jam dia turun 7,74% gitu. Ini tampilan desktop ketika kita short ini juga berpengaruh pada tampilan mobile gitu ya tuh. Dan di dalam aplikasi mobile kita belum ada fitur short. Jadi kita kalau mau short kita harus pindah ke tampilan desktop gitu ya. Ya tadi kan tampilannya Morpho ya, sesuai ya. Dan jika kita pindah lagi ke price USD gitu ya, mana yang paling tinggi gitu nilainya ya. Nah, yang paling atas adalah wrap Bitcoin gitu. Oke, kita kembalikan lagi pada posisi semula atau numbering gitu ya. Kita tinggal tekan tombol rank gitu. Maka tampilannya akan berubah menjadi default lagi gitu loh. Baik, mungkin itu saja bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.